البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان أحد يقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan tentang sifat kalam. Kemudian disusul dengan ta'liq dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala terkait perkataan Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala yang butuh diperjelas. Di antara hal yang dikritisi pada perkataan muallif dalam matanya yaitu ketika memutlakkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun fi kalamin qadim. Ungkapan yang mutlak seperti ini zahirnya menunjukkan bahwasanya kalam Allah itu qadimun nau' wal ahad. Dari sisi jenis dan masing-masing kalamnya adalah semuanya qadim. Maka ini keyakinan yang tidak benar, sebab mencocoki keyakinan siapa yang berkeyakinan seperti ini, bahwasanya kalam Allah itu secara mutlak adalah qadim, terdahulu. Indaka Abdurrahman. Nah, mencocoki keyakinan kullabiyah, asy'ariyah dan salimiyah. Adapun ahli sunnati wal jamaah memerinci, tidak mengatakan kalam Allah qadim secara mutlak, tapi dirinci bagaimana ungkapannya. Indah Ali, yang qadim yang apa, yang hadits yang apa. Qadimun nau' hadithul ahad. Ini diingat-ingat ungkapan. Taib. Qadimun nau' hadithul ahad. Jenisnya itulah yang qadim. Maksudnya jenisnya qadim, Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat kalam semenjak azali. Nah, semenjak terdahulu Allah telah disifati dengan sifat kalam. Bukan maksudnya sebelumnya Allah tidak punya sifat kalam, kemudian setelah berbicara baru disifati sifat kalam. Ini tidak. Tapi semenjak azali Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam. Adapun masing-masing perkataan Allah maka itu adalah hadits. Taib. Suatu yang baru yang berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalam Allah yang turun pada hari Arafah saat Haji Wada itu berbeda dengan kalam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Musa alaihi salatu wasallam. Waktunya beda. Isinya juga berbeda. Baik. Kemudian
tersisa pembahasan dalam ta'liq kita selesaikan, yaitu berkaitan dengan asar dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Ibnu Mas'ud, "Idza takallama Allah bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama." Wa ruwiya dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Imam Ibnu Qudamah dalam matan. Baik. Dikatakan oleh Al-'Alama Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Athar Ibnu Mas'udin lam ajidhu bihadzal lafz." Lamnya ditambahkan. Lamnya kurang itu. Bihadzal lafzi. Di situ lamnya cuma satu, harusnya dua. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, athar Ibnu Mas'ud ini aku tidak mendapatinya dengan lafaz seperti ini. Wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid bi alfazin. Dan Ibnu Khuzaimah, apa gelar Ibnu Khuzaimah? Beliau diberi gelar Abu Hudzaifah. Saya beliau digelari dengan Imamul A'immah. Imam Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah. Beliau meriwayatkan jalan-jalan asar ini dalam kitab Tauhid dengan beberapa lafaz. Minha di antaranya sami'a ahlu samawati lis samawati salsalah. Wa amal marwi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min haditsin Nawas ibn Sam'an radhiyallahu anhu marfu'an. Baik, ada asar Ibnu Mas'ud. Nah, di antara lafaz yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah bahwasanya penduduk langit mendengar apa? Langit itu ada bunyi apa? Salsalah, bunyi gemerincing. Baik. Dan asar Abdullah bin Mas'ud, ikhwan, dari sisi sanadnya bisa untuk melihat dalam ta'liq sahih mauqufan wa lahu hukmur rafa'. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Khuzaimah fi Tauhid wa Ibnu Hibban wal Ajurri fi Syari'ah wal Baihaqi fil Asma'i was Sifat min tariqi Abi Muawiyah qala haddatsana al-A'mash an Muslim an Masruq an Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarah. Ini riwayat yang marfu'. Hakadha rawahu Abu Muawiyah 'anil A'mash marfu'an wa qad khalafahu thamaniyatun min athiqatil athbat. Fa rawahu 'anil A'mash bihi mauqufan. Jadi yang meriwayatkan secara marfu' Abu Muawiyah saja, sedangkan yang lainnya yang mengambil dari A'mash meriwayatkan secara mauquf. Abu Muawiyah meriwayatkan secara marfu'. Sedangkan 8 perawi thiqah yang lain seperti Syu'bah disebutkan di sini. Syu'bah, Waqi', kemudian Sufyan Ats-Tsauri, Jarir Ibn Abdul Hamid, kemudian Abdullah Ibn Numair, Abdurrahman Ibn Muhammad Al-Muharibi, Abu Hamzah As-Sukari, kemudian Hafiz Ibn Ghiyath. Kata beliau, fahaula'i thamaniyatu thiqatin a'immah khalafu Aba Muawiyah wa awqaful hadith fa'ala hadha farrajih waqfuhu wa qad rajjah al-mawquf ad-Daruqutni fil ilal wal Khatib al-Baghdadi fi tarikh al-Baghdad. Nah, jadi asar Abdullah bin Mas'ud yang rajih apa? Abdullah asarnya mauquf, yaitu dari perkataan Abdullah bin Mas'ud.
Cuman karena perkara ini adalah perkara gaib yang tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud berbicara dari akalnya sendiri, maka para ulama mengatakan lahu hukmur rafa'. Memang riwayatnya mauquf, tapi secara hukum dia memiliki hukum marfu'. Baik. Wa jaa'a nahwuhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu akhrajahu al-Bukhari. Yang didatangkannya athar Ibnu Mas'ud untuk pembahasan apa dalam permasalahan sifat kalam syukran? Nah, bahwasanya kalamullah didengar oleh penduduk langit. Nah, yang Allah Subhanahu wa taala izinkan tentunya. Baik. Adapun hadis Nawas bin Sam'an secara marfu' bisa dilihat lafadznya idza aradallahu an yuhyiya bi amrihi takallama bil wahyi fa idza takallama akhadatis samawati minhu rajfah aw qala ra'datun syadidatun min khaufillah fa idza sami'a dzalika ahlus samawati sa'iqu. Al hadits rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Hatim. Ini hadis disebutkan dalam kitab Tauhid. Kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam hadis ini mengatakan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memberikan wahyu, mewahyukan suatu perkara, maka takallama bil wahyi, Allah Subhanahu wa taala mengucapkan wahyu tersebut. Fa idza takallama akhadatis samawati minhu rajfah, apabila Allah Subhanahu wa taala telah berbicara maka langit bergetar. Nah, langit bergetar. Aw ra'datun syadidah min khaufillahi ta'ala, yaitu getaran yang sangat kuat dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila mendengar wahyu tadi penduduk langit, maka mereka pun sa'iqu, mereka itu pingsan. Al-hadis. Cuman hadis ini akhwan, dari sisi sanad bisa antum lihat dhaif. Rawahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Abi Asim wa Ibnu Jarir wa Muhammad ibn Nasr al-Marwazi wal Ajuri wa Ibnu Abi Hatim wal Baghawi wal Baihaqi min tariqi Nu'aim ibn Hammad qala haddatsana al-Walid ibn Muslim an Abdurrahman ibn Yazid ibn Jabir an ibn Abi Zakaria an Raja ibn Haywah an Nawas ibn Sam'an marfu'an. Sanad seperti ini dhaif. Ya, hadza isnadun dhaif. Kenapa? Karena Nu'aim ibn Hammad wa in kana ra'san fi sunnah illa anna ahlal ilmi yudha'ifunahu fil hadis. Jadi Nu'aim bin Muhammad ini walaupun beliau adalah tokoh terdepan dalam sunnah, nah dari sisi pembelaan terhadap sunnah maka dia sebagai tokoh, sebagai imam. Hanya saja dari sisi periwayatan hadis maka para ulama melemahkannya. Beliau lemah dalam periwayatan hadis. Maka riwayat Nu'aim bin Muhammad dhaif. Kemudian ditambah lagi Al-Walid ibn Muslim yudallisu tadlisat taswiyah. Al-Walid ibn Muslim mudallis, dan tadlis yang dilakukan oleh Al-Walid ibn Muslim termasuk jenis tadlis yang paling parah yang dinamakan dengan apa? Tadlisut taswiyah. Faqala Abu Zur'ah ad-Dimashqi fi tarikhihi wa aradtu ala Abdurrahman ibn Ibrahim yakni Duhaiman al-hadith alladhi haddathanahu Nu'aim bin Muhammad an al-Walid ibn Muslim. Thumma dzakara hadzal hadits wa qala la asla lah. Tayyib, dikatakan oleh Abdurrahman ibn Ibrahim bahwasanya hadits ini la asla lahu. Wal hadits akhrajahu Abu Shaykh fil 'Azamah min tariqi Amr ibn Malik ar-Rasibi qala haddatsana al-Walid ibn Muslim bih.
Wa Amr bin Malik Ar-Rasibi qala Ibnu Adi munkarul hadits an thiqati wa yasriqul hadits. Ya, riwayat hadisnya mungkar dan dia dikenal apa? Mencuri hadis. Wa sami'tu Aba Ya'la yaqul kana dha'ifan thumma saqa lahu haditsain wa qala wa lahu ghairu ma dzakartu manaqib. Wa ba'daha sariqah. Ya, riwayatnya mungkar dan sebagiannya apa? Hasil curian. Mencuri hadis. Jadi mencuri bukan harta saja, Pak. Tayyib, pada sebagian kaum, nah, mencurinya bukan mencuri uang tapi mencuri hadis. Wal hadis dha'afahu al-'allama al-Albani fi Dhilalil Jannah. Tayyib, berarti hadis ini dhaif. Berarti cukup dengan athar Abdullah bin Mas'ud yang memiliki hukum marfu' tadi, menunjukkan bahwasanya penduduk langit mendengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah mengizinkannya. Baik. Berarti kesimpulan tentang sifat kalam akhwan yang harus diimani. Nah, yang pertama jelas bahwasanya ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kalam yang hakiki, bukan sekedar majas, bukan sekedar gaya bahasa, tapi memang Allah disifati dengan sifat kalam. Allah berbicara, tapi pembicaraan yang sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya. Nah, tidak boleh. Kemudian sifat kalam ini masuk jenis apa? Sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzatiyah kenapa? Karena Allah semenjak azali dan senantiasa terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Kenapa? Karena Allah tidak pernah kemudian apa? Disifati dengan sifat lawan dari sifat kalam. Apa berarti? Sifat somam, bisu, sifat kebisuan. Nah, Allah tidak disifati dengan sifat kebisuan. Jadi sifat kalam masuk kategori sifat dzatiyah, sekaligus juga apa? Sifat fi'liyah. Maksudnya sifat fi'liyah apa, Mujahid? Sifat itu kaitannya dengan masyiah. Jika Allah menghendaki untuk berbicara, maka akan berbicara. Nah, kepada siapa yang Dia kehendaki, dalam waktu yang Dia kehendaki, itu kembali kepada Allah. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kalam Allah Subhanahu wa taala itu hurufun wa aswat. Nah, dari huruf-huruf dan aswat, kemana Pak? Biharfin wa sautin, itu lebih bagus. Sebagaimana telah kita lewati tanbih untuk tidak menggunakan ungkapan huruf, ungkapan aswat, tapi kita katakan kalamullah biharfin wa sautin masmu'ah, dengan huruf dan suara yang didengar. Dalil-dalilnya diingat. Baik, dalil yang menunjukkan suara kalamullah itu biharfin, yang menunjukkan kalamullah bisautin, yang didengar oleh hamba-hamba yang dikehendakinya. Baik. Kemudian juga yang sangat penting untuk dipahami adalah bahwasanya kalamullah itu qadimun nau' hadithul ahad. Ini penting dipahami, karena dengannya seorang akan keluar dari jebakan orang-orang Asy'ariyah Kullabiyah. Baik. Dan firqah-firqah menyimpang yang lainnya dalam pembahasan kalam. Kita meyakini dari sisi jenis qadim, tapi dari sisi ahad, masing-masing dari kalam. Nah, kalam Allah Subhanahu wa taala tersebut hadis. Kemudian di sana ada hamba-hamba Allah yang Allah khususkan untuk mendengar kalamnya secara langsung, dan ada hamba-hamba yang
mendengar kalamullah dengan perantara. Di antara yang datang nas, dari kalangan Rasul yang mendengar kalamullah secara langsung, yaitu apa? Nabi Musa alaihi salam. Demikian pula apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang belum disebutkan pada pertemuan yang lalu. Siapa? Ditambahkan, siapa yang masih ingat? Pernah kita sebutkan di daras-daras sebelum. Nabi Allah Adam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Anabiyyun kana Adam?" Qala, "Na'am, nabiyyun mukallam." Apakah Adam itu nabi? Maka Nabi menjawab, iya, beliau adalah nabi mukallam, nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah, dan jelas dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala ajak bicara langsung Nabi Allah Adam. Jadi ini tiga nabi yang datang nas. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara langsung kepadanya. Untuk pembahasan berikutnya tentang Al-Quran secara khusus. Kalau sebelumnya pembahasan tentang sifat kalam secara umum, kemudian Imam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala membuat fasal khusus berkaitan dengan pembahasan Al-Quran. Apa keyakinan ahli sunnati wal jamaah terkait Al-Quran? Yang pada pembahasan ini, disitulah dulu pada masa Imam Ahmad terjadi fitnah yang besar, di mana Mu'tazilah mendoktrinkan keyakinan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Sehingga siapa saja yang menyelisihi keyakinan ini dihukum, dicambuk, dipaksa. Dan ini diantara musibah kalau sampai ahlul bidah akan berkuasa pada suatu negeri. Maka banyak-banyak kita memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijauhkan dari keburukan-keburukan ahlul bidah wal ahwa. Dan di sisi yang lain kita bersyukur di negeri kita. Di negeri kita ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kepada kita untuk bisa menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berakidah dengan akidah ahli sunnah, akidah salafiyah, tanpa dipaksa untuk meyakini keyakinan-keyakinan lain yang batil. Maka syukuri nikmat tersebut dengan betul-betul kita mempelajari akidah salafiyah, akidah ahli sunnati wal jamaah. Karena tidak semua tempat ada kemudahan, ada kelonggaran untuk mempelajari akidah ahli sunnati wal jamaah. Di beberapa negeri ditekan, karena keyakinan pokoknya adalah keyakinan sufi. Atau keyakinan bahkan keyakinan Syiah, keyakinan Rafidhah, wal'iyadzu billah. Maka kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dalam menjalankan agama ini di negeri kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada penguasa-penguasa negeri ini agar mereka mendapatkan hidayah, mereka mendapatkan pertolongan sehingga bisa berjalan di atas kebenaran. Untuk fasal tentang Al-Quran kalamullah kita akhirkan pada pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin.